Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap sisi energi kamu, dan begitu juga terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan informasi berdasarkan setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah akan mengarah terhadap hal positif atau memang mengarah terhadap hal negatif? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap hal positif atau memang yang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat seperti seseorang dalam situasi kebingungan. Seperti seseorang yang merasa benar-benar sudah putus asa. Bukan hanya putus asa, satu energi yang saya katakan tadi, saya merasakan seperti tidak terima dengan apa yang sudah terjadi di sekelilingnya. Ibaratnya, Wak Geng, satu energi yang saya katakan tadi dalam posisi yang benar-benar sangat menyesal dan bersedih. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan terhadap satu energi yang saya katakan tadi, bisa saja untuk saat ini
saya mengategorikan energi pihak lain tersebut untuk saat ini saya melihat benar-benar sedang putus asa juga. Seakan-akan apa yang dia prioritaskan dan apa yang sedang dia rencanakan sepertinya sudah membuat kehidupan dia berantakan. Sudah membuat kehidupan dia tidak stabil. Sekalipun kehidupan dia menunjukkan ataupun memperlihatkan suatu kebahagiaan, itu hanya sebagai formalitas. Tujuannya apa? Agar pihak tersebut tidak dipandang oleh berbagai pihak untuk bersedih. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, saya akan terlebih dahulu mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, perasaan, ataupun pemikiran kamu, sepertinya untuk saat ini saya melihat ada suatu pemberontakan yang ingin kamu ungkapkan, ada suatu rasa kekecewaan yang ingin kamu luapkan terhadap berbagai pihak. Seakan-akan pemberontakan ataupun luapan kekecewaan itu sudah terlalu lama kamu simpan, sudah terlalu lama membuat diri kamu merasa sangat dirugikan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut terhadap posisi energi kamu? Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambarnya. Seakan-akan tidak terima apa yang sudah terjadi dan seakan-akan tidak terima apa yang sudah diberikan terhadap berbagai energi. Five of Cups, 5 cawan, di mana 5 cawan tersebut diupayakan agar stabil, tetapi cawan tersebut posisinya berantakan. Keberantakan itu bukan diri kamu yang memberikan, tetapi pihak lain. Yang seakan-akan pihak lain setelah memberikan dampak negatif atau memberikan pengaruh negatif terhadap diri kamu, justru manusia itu merasa sangat senang dan merasa sangat bahagia ketika melihat diri kamu bersedih. Ini dia wage. Saya rasa situasi yang membuat diri kamu ingin berontak dan situasi yang membuat diri kamu ingin meluapkan rasa kekecewaan kamu itu, faktor utamanya adalah hubungan asmara kamu. Saya yakin hubungan asmara kamu, sekalipun saya mengarah terhadap situasi pekerjaan kamu, mungkin situasi pekerjaan kamu itu hanya faktor pendukung dari situasi hubungan asmara kamu. Hubungan asmara kamu yang menjadi faktor utama agar diri kamu mendapatkan kehancuran. Saya mengakui untuk saat ini kamu masih saja bersedih. Saya mengakui kamu masih saja mengingat dan menyimpan rasa kekecewaan itu sangat dalam.
Ayo, apakah yang saya katakan ini benar terjadi atau memang tidak terjadi? Seperti seseorang yang ingin bangkit, seperti seseorang yang ingin menata kehidupan baru, tetapi ketika menginginkan kehidupan baru, lagi-lagi bayangan manusia itu masih menghantui diri kamu. Lagi-lagi bayangan manusia itu masih memberikan pengaruh buruk. Bayangan, saya pengen ketawa, wajah. Bayangannya saja bisa membuat diri kamu seperti itu, apalagi penampakan secara wujud. Mungkin kamu sangat emosional. Ini dia kartu yang saya pegang ini. Cocok kau rasa? Kartu pertama loh yang saya bukakan. Kartu inti yang saya kategorikan, yang saya arahkan terhadap energi kamu. Luar biasa. Saya kira ketika diri saya membuka satu kartu akan memberikan gambaran positif, ternyata memberikan gambaran sisi batin kamu benar-benar sangat menyesal. Saya tidak berbicara terhadap sisi pemikiran kamu. Saya tidak berbicara terhadap sisi perasaan kamu. Kenapa saya tidak mengarah terhadap hal tersebut? Karena masih bisa kamu kendalikan. Itu dia. Kalau saya mengarah terhadap sisi keuangan kamu, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi kamu atau situasi keuangan kamu benar-benar berada di dalam zona ketidaknyamanan. Jangankan ketidaknyamanan, mungkin titik terendah. Kalau saya mengarah terhadap sisi pekerjaan kamu, sepertinya berada di dalam situasi yang benar-benar mengganggu pemikiran kamu. Tetapi kamu berusaha untuk menetralkan pemikiran kamu, akan tetapi saya melihat percuma. Benar-benar sangat percuma, wajib. Kenapa saya mengatakan percuma? Terjebak di dalam satu pilihan. Pilihan antara ingin keluar atau memang bertahan. Kalau saya mengarah terhadap bisnis kamu, saya yakin dan saya percaya, sepertinya baru-baru ini kamu sudah dimanipulatif, kamu sudah diliciki, kamu sudah dimanfaatkan. Sepertinya yang saya lihat baru-baru ini sudah terjadi. Karena kartu yang saya pegang ini menggambarkan sisi hubungan bisnis kamu itu hanya dijadikan sebagai ajas manfaat agar diri kamu memberikan berbagai materi. Lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Sudah ditipu dengan kata-kata manis. Setelah ditipu, kamu disalahkan. Ini dia. Kalau saya lebih dominan terhadap hubungan asmara kamu, lebih dominan fokus terhadap hubungan asmara kamu, terutama terhadap rumah tangga kamu, saya tidak tahu harus berbicara apa lagi. Saya tidak tahu harus berbicara apa lagi. Kalau saya berbicara terhadap hal positif, mungkin tidak sesuai. Kalau saya berbicara terhadap hal negatif, seakan-akan saya melebihi kapasitas saya terhadap apa yang kamu rasakan. Saya hanya melihat koneksi batin kamu untuk saat ini.
Saya hanya mencoba untuk menyatukan sisi batin kamu dengan koneksi energi saya. Koneksi batin kamu yang saya coba untuk menerobos dari hal hubungan rumah tangga kamu. Sepertinya hubungan rumah tangga kamu itu sudah tidak layak untuk dipertahankan. Kalaupun memang masih layak untuk dipertahankan, saya rasa ada satu faktor yang mengharuskan diri kamu masih ingin bertahan. Bisa saja berkaitan terhadap faktor anak, bisa saja terhadap faktor aset, bisa saja terhadap faktor lainnya. Faktor yang saya katakan inilah yang mengharuskan diri kamu masih bertahan. Kalau dari sisi perasaan kamu sudah terlalu ilfil. Kamu sudah terlalu jenuh. Kamu sudah terlalu bersabar. Kesabaran kamu itu sampai ke ubun-ubun kamu. Tetapi ketika diri kamu mencoba untuk bersabar, mencoba untuk memperbaiki tongkat yang patah menjadi berdiri tegak kembali, saya rasa percuma. Sekuat apapun diri kamu untuk mencoba memperbaiki tongkat yang patah itu di dalam rumah tangga kamu, kalau kamu masih berhadapan terhadap orang yang menganggap kebahagiaan adalah kesenangan, kamu akan berada di dalam kartu yang saya pegang ini. Selalu bersedih, selalu ingin menjerit, dan selalu ingin menuntut keadilan. Dan seakan-akan kamu beranggapan, apakah ini kehancuran yang harus saya nikmati? Apakah ini balasan dari kesabaran yang selama ini saya berikan? Apakah ini yang namanya kebahagiaan di dalam hubungan rumah tangga? Sadis bukan? Mengerikan bukan? Saya tidak menyudutkan diri kamu dan saya tidak menyalahkan diri kamu. Sekalipun diri kamu ingin mengatakan untuk keluar dari zona ketidaknyamanan kamu itu di dalam rumah tangga, saya hanya sekedar menyarankan, pikirkan secara baik-baik. Jangan karena diri kamu merasa sangat emosional, kamu mengambil satu tindakan yang gegabah. Itu dawanya. Saya tidak membenarkan manusia itu, dan saya tidak membenarkan diri kamu. Saya tidak menyalahkan manusia itu, dan saya tidak menyalahkan diri kamu. Tetapi, pikir secara logika. Kalau kamu masih ingin memperjuangkan, perjuangkan. Kalau memang diri kamu masih ingin dipertahankan, pertahankan. Tetapi dengan syarat. Komunikasikan secara baik-baik. Komunikasikan, geng. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan hubungan LDR, hampir sama dengan hubungan rumah tangga yang saya katakan tadi. Kamu menjalankannya berbeda versi. Saya tidak tahu apakah untuk saat ini diri kamu sudah benar-benar di titik kesabaran atau memang diri kamu menyesal melakukan hubungan itu. Penyesalan. Kalau saya melihat dari diri kamu yang single parent, saya mengerti bagaimana kondisi kamu. Tetapi jadikan kondisi diri kamu itu sebagai pembelajaran. Saya yakin dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan sesuatu hal sesuai dengan target kamu. Nah, kalau saya
mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Sepertinya manusia itu untuk saat ini secara batin yang saya katakan, bukan perasaan dan bukan pemikiran. Karena kalau saya berbicara terhadap sisi pemikiran ataupun sisi perasaan, itu hanya kamuflase dia. Itu hanya itu hanya tipu daya dia, dan itu hanya kemanipulatifan dia yang ingin dia perlihatkan atau ingin dia pertontonkan terhadap diri kamu. Sisi batin yang saya bicarakan apabila diri saya mengarahkan kemunculan kartu ini, untuk saat ini dia benar-benar menyesal. Apapun yang dia lakukan menurut batin dia tidak sesuai. Cocok kau rasa Wageng dengan apa yang saya kasih tahu tadi? Cocok kau rasa dengan informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tadi? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya memprediksikan sesuai dengan penglihatan saya. Oke, Wak Geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini adalah kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Temperance ini mengarahkan terhadap sisi energi kamu. Sepertinya dalam waktu dekat, kesedihan, kekecewaan, penyesalan, dan situasi yang menyedihkan tersebut akan dijawab oleh sang angel. Angel akan memutarbalikkan kondisi diri kamu, tetapi bukan dari sisi perasaan kamu, melainkan memutarbalikkan kondisi keuangan kamu. Karena yang saya lihat, diri kamu untuk saat ini yang sedang kamu fokuskan adalah keuangan, bukan perasaan. Perasaan kamu sudah mati rasa. Yang kamu pikirkan untuk saat ini, bagaimana caranya beban dan tanggung jawab yang saya pikul ini bisa pulih kembali. Angel akan memutarbalikkan kondisi keuangan kamu menjadi stabil. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan dengan kemunculan kartu The Temperance, saya mengategorikan manusia ini adalah manusia yang begitu sangat tidak tahu diri. Manusia yang seakan-akan tidak tahu malu. Manusia yang seakan-akan hanya bisa merugikan orang lain. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena diri kamulah yang secara tidak langsung sudah memberikan berbagai power terhadap manusia ini. Karena diri kamu secara tidak langsung sudah memberikan sisi kestabilan diri kamu terhadap manusia ini. Tetapi power yang kamu berikan ataupun kestabilan yang kamu berikan tersebut seakan-akan membuat manusia ini menyombongkan diri terhadap berbagai pihak. Power yang dia terima dari diri kamu justru dia pergunakan untuk bersenang-senang dan berpetualang terhadap orang lain di luaran sana. Manusia ini ibarat sampah yang tidak tahu di mana dan siapa yang memungut sampah tersebut.
Kamu terlalu memprioritaskan, tetapi manusia ini tidak memprioritaskan kamu. Kamu selalu memberikan apa yang dia minta, tetapi manusia ini menginginkan segala sesuatunya, tidak ada kekurangan. Kamu memberikan manusia ini suatu kebebasan, tetapi kebebasan tersebut memutarbalikkan kondisi kehidupan kamu menjadi menyesal. Cocok kau rasa kalau saya mengategorikan manusia itu adalah manusia yang benar-benar tidak tahu diri? Cocok, Wak Geng? Jawab. Kalau memang cocok yang saya katakan ini, mungkin kamu akan mempergunakan logika kamu untuk berpikir kembali. Di mana ketika diri kamu mempergunakan logika kamu ini, apabila manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu, jangan di saat manusia ini situasinya bersedih, dan dia melihat diri kamu sudah mulai stabil ketika manusia ini mengabaikan diri kamu, mengarah dan meyakinkan diri kamu, kamu malah justru mempergunakan perasaan kamu itu lagi. Jangan sampai diri kamu terjebak kembali. Saya hanya menyarankan, bukan memberikan diri kamu suatu pedoman agar diri kamu kembali. Tidak. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak membenarkan, tetapi saya hanya melihat sisi batin antara diri kamu dengan diri manusia tersebut. Oke, Wak Geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Magician. Di mana kemunculan kartu The Magician ini, kartu yang berbicara terhadap dua arti. Arti pertama, suatu kemurnian dan harapan serta peluang. Munculnya kartu The Temperance dengan munculnya kartu The Magician, sepertinya kesedihan kamu itu akan memberikan diri kamu suatu peluang dalam waktu dekat ini, yang dimana peluang itu keseimbangan hidup, kestabilan hidup. Tetapi kestabilan atau keseimbangan hidup itu saya mengategorikan bukan dari perasaan, tetapi keuangan. The Magician, Wak Geng. Kalau saya mencoba menarik dari arti kedua dengan munculnya kartu The Magician ini, lagi-lagi saya mengatakan hati-hati apabila manusia ini memberikan komunikasi terhadap diri kamu secara tiba-tiba. Bukan hanya komunikasi. Hati-hati ketika manusia ini datang secara tiba-tiba di hadapan kamu, seperti jalangkung. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Penuh dengan sisi kedramaan dan penuh sisi kemanipulatifan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Kartu kebahagiaan. Wah, geng. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas kartu yang barusan saya angkatkan, bahagia. Di mana kartu kebahagiaan ini menggambarkan situasi air mata kamu dalam waktu dekat akan terbayarkan dengan kabar bahagia. Di mana kabar bahagia tersebut bisa saja kamu diperlihatkan terhadap manusia itu untuk menyesal. Bisa saja kabar bahagia ini berupa keberuntungan dalam waktu dekat, atau memang baru-baru ini kamu sudah mendapatkan kabar keberuntungan. Atau memang untuk saat ini kamu sedang menjalin suatu komunikasi yang begitu sangat intens terhadap energi baru kamu. Perjuangkan energi baru kamu itu. Karena yang saya lihat, dia akan memberikan suatu perubahan di dalam kehidupan kamu. Oke, Wak Geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Wow, keluar sendiri kartunya.
Kartunya keluar sendiri. Saya berulang kali mengatakan dari tadi, yang ingin diperbaiki oleh angel adalah keuangan kamu. Keluar sendiri kartunya. Saya tidak tahu apakah secara kebetulan atau memang sinyal, suatu sinyal untuk kamu dapatkan. Berapa koin kartu yang saya bukakan ini? 10 koin, wah geng, bertaburan. Raja atau ratu materi dalam waktu dekat. Kalau saya berbicara dari hal lainnya, sepertinya ada suatu keputusan yang akan kamu dapatkan, di mana keputusan itu membuat diri kamu merasa tenang, merasa bahagia, merasa nyaman, dan merasa bebas. Seperti ada yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu. Cocok kau rasa, wak geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan paksakan. Oke, wak geng? Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang barusan saya bukakan ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa untuk saat ini dia masih memantau diri kamu. Hati-hati, hati-hati gunakan matamu, jreng jreng. Hati-hati gunakan telingamu, jreng jreng. Hati-hati. Karena manusia ini masih akan datang terhadap diri kamu secara tiba-tiba. Dia masih menyimpan koneksi batin terhadap koneksi batin kamu. Seakan-akan koneksi batin itu adalah campur tangan dari alam semesta agar manusia itu terjebak. Cocok kau rasa? Katakanlah, jawablah, biar cepat kita. Jangan diam-diam aja, katakan wak geng. Kalau cocok katakan, kalau tidak cocok katakan juga. Jangan diam-diam aja kau di situ. Ulah kambagena pal. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini? Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Emperor. The Emperor ini kekuasaan, kestabilan yang dahulu dimiliki untuk saat ini tidak lagi dirasakan. Apa yang saya katakan ini saya arahkan terhadap manusia itu. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, saya akan menutup kartu ini. The Temperance, Angel memberikan diri kamu kestabilan. Angel memberikan diri kamu suatu peluang. Angel akan memberikan diri kamu perbaikan materi. Angel akan memberikan diri kamu suatu kabar, yang dimana kabar itu adalah kebahagiaan. Kabar kebahagiaan ini adalah kabar yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Kartu tunggal yang saya pegang ini keseimbangan hidup dalam waktu dekat. Oke wak geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Cups. Wow. Kartu yang tidak pernah saya inginkan. Kartu yang saya kategorikan adalah kartu bangsat, kartu janco, dan kartu asu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Ini masih berbicara terhadap koneksi, tetapi koneksi tersebut tidak mempersatukan dan tidak untuk dipertemukan. Koneksi secara batin. Siapapun pembaca kartu tarot, kalau kamu membicarakan atau mempertanyakan apakah diri dia akan kembali, apakah diri kamu akan kembali, saya rasa itu adalah kamuflase. Saya rasa itu hanya berbicara terhadap koneksi, bukan berbicara untuk menyatukan tongkat yang sudah patah. Kalaupun tongkat yang patah itu diperbaiki, saya rasa situasinya penuh dengan rasa kegelisahan. Six of Cups, wah geng.
Manusia itu masih menginginkan diri kamu kembali. Manusia itu belum rela untuk melepaskan diri kamu. Tetapi ketika manusia itu mengatakan seperti apa yang saya katakan di dalam batinnya, di saat diri kamu sudah mulai bangkit dan memulai kehidupan yang baru. Cocok kau rasa? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Pentacles, Ratu Duit, Raja Duit. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini adalah kartu yang akan mendapatkan kebebasan, kemakmuran, keberuntungan. Kamu akan mendapatkan kebebasan. Kebebasan dalam waktu dekat dari air mata yang selama ini kamu keluarkan. Kartu positif. Dari tadi kartunya semua unsur api. Unsur api. Ibarat matahari masih memberikan diri kamu peluang atau harapan. Percaya, jangan putus asa, jangan pasrah, andalkan Sang Pencipta terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Manusia hanya ingin membuka aib kamu. Manusia hanya sekedar ingin tahu, belum tentu peduli bagaimana kondisi kamu. Kamu paham dengan apa yang saya katakan? Salah satu contohnya adalah pasangan kamu. Itulah contohnya manusia yang kamu andalkan, tetapi apa kamu yang ditinggalkan. Oke Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu air mata kamu akan terbayarkan dalam waktu dekat ini. Sekian dulu informasinya, salam kartu tarot, salam zodiak.